Mau upload video anak tapi tetap bisa jaga privasi? Cobain tutup wajah anak menggunakan blur atau stiker secara otomatis. Bahkan stiker dan blurnya ini bisa mengikuti pergerakan wajah loh. Caranya nggak susah, nggak usah edit manual, dan pastinya pakai aplikasi yang gratis. Jadi waktu edit nggak bakalan banyak kebuang. Aku yakin banyak dari kita udah paham tentang pentingnya menjaga privasi anak, khususnya di sosial media ya. Banyak kasus foto dan video yang tersebar tanpa izin bahkan disalahgunakan. Padahal di era digital seperti ini mungkin kita pengen ya share momen kebersamaan anak. Atau seperti aku nih, aku suka bikin konten yang masih ada kaitannya dengan anak. Tapi dengan adanya fitur blur dan juga stiker ini, kita masih bisa sharing di sosial media, tapi tanpa harus mengorbankan privasinya mereka. Dan yang paling aku suka, cara ini tuh nggak ngabisin waktu aku untuk edit. Jadi aku bisa punya waktu lebih banyak untuk aku gunakan yang lain, mungkin mengurus rumah, bermain bersama anak, atau mengerjakan konten-konten lainnya. Nah, kalau kamu pengen tahu gimana caranya, pastikan nonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel ini, karena aku akan share beberapa informasi tentang tutorial edit khususnya untuk pemula. Yuk kita langsung mulai. Halo semuanya, kalau kamu baru pertama kali masuk ke dalam channel ini, kenalkan nama aku Lia. Aku adalah ibu rumah tangga sekaligus juga konten kreator. Saat ini aku punya beberapa niche konten, salah satunya adalah seputar informasi aktivitas bermain bersama anak. Di konten ini otomatis wajah anak aku tuh sesekali pasti muncul ya di dalam kamera. Namun karena alasan privasi, aku masih tutup nih wajah anak aku dan juga orang-orang lain, orang-orang asing yang dia nggak tahu sebenarnya masuk dalam video aku. Nah, dari video tersebut, terkadang suka ada beberapa orang yang tanya, gimana sih caranya nutupin wajah anak atau wajah orang lain menggunakan stiker atau blur? Masalahnya tuh gak banyak yang familiar sama cara ini, apalagi kalau misalnya kita mau tutup wajah anak secara manual, itu kan ngabisin waktu banget ya. Jadi harus satu-satu, terus di-cut dulu, belum lagi kalau misalnya videonya panjang, apalagi kalau anaknya aktif banget kemana-mana, nah itu akan ribet ya kalau misalnya kita harus edit manual. Tapi ternyata ada loh caranya untuk kasih stiker di wajah dan juga blur, tapi secara otomatis. Nah ini dia, aku akan kasih tahu gimana caranya. Jadi setelah aku coba berbagai macam aplikasi edit video, akhirnya aku menemukan salah satu aplikasi video yang cocok buat aku. Nah ini adalah namanya InShot. Nah yang aku suka dari si aplikasi ini, aplikasinya tuh gampang banget, cocok untuk pemula. Dan kita juga bisa gunain aplikasi ini dengan secara gratis. Walaupun dia juga ada fitur pro-nya, tapi kalau misalnya kamu masih belum mau beli gitu ya, atau spend money di fitur pro-nya, kamu juga masih bisa pakai fitur gratisnya. Nah, bedanya antara fitur pro dan juga yang gratis, aku udah pernah bikin video sebelumnya, teman-teman nanti bisa lihat dulu di situ ya. Oke, kita langsung mulai aja gimana sih caranya ya. Nah, yang paling pertama pastinya harus sudah install dulu aplikasi InShot. Sekarang kita langsung buka ya aplikasi InShot-nya. Nah, dari sini karena kita mau edit video, kita pencet si video. Jadi kita akan create new video. Dari sini pilih juga new. Nah, tinggal pilih aja video apa yang pengen dimasukin. Aku akan kasih contoh satu. Ini ada video. Ini aku ubah dulu jadi mode potret karena videonya juga dalam bentuk potret. Nih, udah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan bawah itu ada tulisan InShot. Nah, itu adalah watermark dari InShot. Jadi kalau teman-teman pakai aplikasinya masih gratis, tentunya dia akan ada di situ ya watermarknya. Tapi gimana caranya untuk menghilangkan watermark ini? Aku udah bikin videonya di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat ya. Untuk sementara kita biarin dulu aja. Nah, ini aku akan mulai, kita mau nutupin wajah. Di sini kan ada anak aku nih ya. Aku geser sedikit. Aku nggak kasih lihat wajahnya. Aku videoin di belakangnya aja. Nah, ini aku cari di mana posisi yang akan aku tutup atau area mana yang akan aku tutup. Nah, di sini aku akan pilih yang namanya stiker, pencet stiker. Nah, di stiker ini tuh banyak banget pilihannya. Karena aku mau nutupin wajahnya dengan menggunakan stiker, jadi aku pilih yang stiker paling kiri. Nah, di sini kalian bisa pilih stiker apa sih yang pengen digunakan gitu untuk menutupi wajah atau area yang mau ditutupi. Kalau aku biasanya pilih yang emoji ini, terus misalnya aku pilih yang ini. Tuh, dia akan keluar ya si emojinya. Lalu pencet OK. Nah, ini aku atur nih kira-kira nanti aku akan
tutupin sampai kapan nih, sampai mana? Sampai sini nih, sampai sini ya. Jadi ini aku geser gitu. Aku balik lagi ke awalnya yang akan aku tutupin. Tuh. Nah, di sini aku deketin ke area yang mau aku tutupin. Kayak gini. Terus juga aku bisa besarin, kecilin, atau diputar-putar, terserah. Ini juga bisa. Sudah kayak gini, nah sebenarnya kayak gini tuh dia bisa nutupin kan. Udah nutupin. Cuman kalau misalnya anaknya bergerak, dia nggak bisa ngikutin si stikernya. Karena dia belum menggunakan fitur otomatis. Nah, fitur otomatisnya di mana? Nah, teman-teman geser lagi. Pastiin dia udah di paling awal ya, si kursornya. Jadi di situ adalah area yang akan diotomatisin gitu loh, akan di-tracking dari situ sampai ke akhir, tuh. Nah, ini di slide, nah ada tulisan tracking, itu pencet aja tracking. Nah, enaknya di aplikasi ini, dia tuh trackingnya tuh otomatis. Jadi tinggal pencet aja start tracking gitu. Ini ada dua pilihan, aku pakai yang kiri dulu karena aku akan menutupi area wajah. Nah, ini pencet start tracking, dia akan processing. Ini tunggu aja, jangan diapa-apain karena dia akan proses trackingnya. Nah, udah seperti ini, teman-teman bisa pantau atau dilihat dulu nih ya, pencet play di atas ini. Nah, lihat anaknya bergerak, si stikernya juga ngikutin. Nah, gitu kan, gampang banget kan, cuman kayak gitu doang. Kalau misalnya ternyata dia kayak bergerak-gerak gitu ya, ternyata si trackingnya tuh agak-agak melenceng-melenceng sedikit. Kalau aku biasanya nih, aku cari misalnya di sini tuh dia nanti agak-agak melenceng gitu ya kali ya. Nah, ini tuh biasanya aku cut, aku split gini. Terus nanti dari sini aku mulai atur lagi geser. Dia mau di arah mana ya? Oh, di sini nih, agak ke sini nih supaya lehernya nggak kelihatan gitu atau apa gitu ya. Atau nih tadi masih kelihatan nih matanya gitu. Nah, udah di sini, pencet tracking lagi. Nanti di sini ada tulisan retracking. Pencet lagi retracking. Jadi dia akan tracking ulang area yang baru kita akan tutupi gitu. Lalu pencet lagi play-nya. Nah, dia akan ngikutin. Seperti itu. Gampang kan ya? Oke. Terus kalau misalnya nih yang satu lagi tuh tadi sebelah satunya lagi tuh apa? Nah, ini pencet aja stiker. Teman-teman pencet stiker lagi. Nah, aku misalnya pilih apa ya? Misalnya yang ini nih, sosial media. Oh, ini aku belum punya. Sebentar, yang ada aja ya. Nah, aku pilih yang ini nih, share. Begini ya. Aku pengen ada tulisan share nih di sini nih. Share-nya itu mengikuti gerakan anakku, tapi bukan menutupi wajah anakku gitu. Nah, gimana? Sama, balik lagi ke tracking. Ini aku pilih yang ini. Nah, jadi dia ngikutin gerakan kita, tapi dia bukan nutupin kita gitu. Oke. Nah, ini aku akan taruh di sini. Taruh di area, nanti dia walaupun dia bergerak, nanti si tulisan share ini dia juga akan ngikutin gitu. Nah, mulai start track di start tracking lagi, kita tunggu. Nah, kita mulai. Nah, jadi kalau anaknya bergerak gitu ya, dia akan ngikutin juga. Gampang banget kan? Nah, itu dia kalau misalnya kita mau tutupin pakai stiker. Ya susah. Nah, kalau misalnya ada juga kan mungkin yang aku nggak mau pakai stiker deh, aku pengennya diblurin aja mukanya gitu. Itu juga bisa. Caranya masih sama, kita pakai stiker juga lagi. Nah, cuman pilihnya adalah bukan stiker lagi, tapi nih di sebelah kanan, kedua dari kanan ada yang tulisannya detail. Lihat detail. Nah, dia akan keluar. Di bawahnya itu ada beberapa macam jenis blur. Ada yang mosaik, triangle, dot, blur, gitu, glass, jadi macam-macam. Kalau aku biasanya sukanya pakai yang mode blur, jadi dia kayak blur gitu. Nah, ini sama, kita atur dulu ke areanya gitu ya. Areanya mau sebesar apa, mau seluas apa. Misalnya seperti ini. Nah, itu kalau misalnya dilihat, ini kan aku pilihnya kotak ya. Jadi bisa pilih kotak, areanya bisa bikin bulat, hati, apa cembung, air. Aku biasanya pilihnya tuh yang bulat. Nah, teman-teman lihat itu tuh di outline-nya itu masih kayak kelihatan kasar ya, masih kelihatan detail banget jelas bahwa ada bulatan. Outline-nya tuh kurang kurang blurry gitu kan. Nah, teman-teman bisa pencet yang di bawahnya ini. Nah, tuh jadi kayak dia memang blurnya agak sedikit berkurang, tapi dia juga jadinya outline-nya tuh nggak terlalu tajam gitu.
Di sini juga bisa diatur seberapa blurnya gitu ya, atau seberapa transparannya, itu juga bisa. Ini tinggal diatur aja. Kalau udah, tinggal oke, dan sama seperti cara tadi menggunakan stiker, bisa menggunakan fitur trackingnya di tempat yang sama, diarahin, lalu baru start tracking. Gitu. Tinggal tunggu dia processing. Kalau udah bisa dilihat, dia nanti akan mengikuti. Dia akan mengikuti si objeknya. Nah, selain biasanya blur untuk wajah, aku juga suka blur ke area-area yang memang kayak besar gitu loh. Jadi kayak misalnya nih, aku hapus dulu, kayak ini nih, aku pengen nutupin ini area atasnya tuh kayak kotor banget atau berantakan banget gitu ya. Atau biasanya kalau aku di luar tuh kayak areanya lagi tempat makan restoran, kayak banyak banget orang. Aku kan nggak mungkin diblurin salah satu kan. Jadinya akhirnya aku biasanya menggunakan cara ini. Jadi sama di detail, aku pakai yang kotak, lalu pilih yang blur, terus aku gedein areanya kayak gini nih. Nah, jadi dia ketutup deh dengan area yang lebih besar gitu ya, tanpa harus aku blurin salah satu wajahnya kan. Karena kalau misalnya orang banyak ya di luar, apalagi kalau aku keluar tuh ya kayak ke area bermain anak, banyak anak-anak kecil, terus kan mereka kayak banyak banget kumpul-kumpul gitu. Aku agak repot kalau misalnya diblurin salah satu. Makanya aku biasanya menggunakan cara ini gitu. Kalau misalnya nggak mau di tracking pun selama dia kayak nggak bergerak di area lain, ya nggak masalah, biarin aja gitu. Gitu, nih kayak gini tuh. Gimana? Baru tahu kan kalau ternyata ada fitur blur di aplikasi InShot. Udah, kalau misalnya udah oke, udah tinggal di download aja atau di rendering aja sih videonya, sehingga nanti bisa jadi video yang kamu upload di sosial media. Sekali lagi, kalau mau tahu gimana cara renderingnya, terus juga misalnya tadi ada watermark si InShotnya mau dihilangin, semuanya ada di video aku yang sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat di sana dulu ya. Di situ juga aku informasiin tutorial yang bener-bener dari basic banget. Mulai cuttingnya, mulai tambahin lagu, masukin suara. Pokoknya kalau misalnya pengen tahu informasi terlengkap, bisa lihat di situ. Gimana? Jadi mudah banget kan ya ternyata menggunakan aplikasi InShot. Dan mungkin juga teman-teman biasanya pakai aplikasi sebelah. Nah, itu kan aplikasi sebelah itu ada fitur yang sama seperti ini, dia tracking motion gitu dan juga blurring dan juga kasih stiker. Tapi sayangnya dia tuh udah berbayar dan itu mahal sekali. Jadi aku menggunakan aplikasi InShot ini sebagai alternatif. Walaupun kalau misalnya gratis ya pasti ada sedikit usahanya gitu ya untuk menghilangkan watermarknya. Tapi menurut aku itu masih worth it banget buat teman-teman yang emang belum ada budgetnya untuk beli yang pro. Nah, cara ini aku gunakan di seluruh video aku, khususnya kalau ada wajah anak aku. Jadi untuk menjaga privasinya dia. Plus juga aku tutupin wajah-wajah orang yang nggak sengaja masuk ke dalam kamera ya, in frame. Dan aku kan pastinya nggak izin ya sama mereka. Nah, cuman aku menghargai privasinya mereka juga. Jadi sebisa mungkin aku blur mereka, aku kasih stiker sehingga wajahnya tidak terlihat di dalam video aku. Kalau teman-teman sendiri lebih suka pakai apa nih? Pakai blur atau pakai stiker untuk menutup wajah? Kalau aku biasanya anak aku tuh lebih sering aku pakai stiker karena lebih lucu ya. Jadi aku ada emoji khusus nih buat dia. Tapi kalau misalnya buat orang-orang asing, biasanya sih aku pakai blur aja. Coba kasih tahu pilihan kamu di kolom komentar ya. Nah, sekarang giliran kamu untuk coba sendiri untuk edit video menutup wajah anak dengan cara ini. Dan pastikan privasi anak selalu aman di sosial media. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe karena aku akan ada video-video lainnya tentang tutorial editing seperti ini khususnya untuk pemula. Dan kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye. Thanks for watching.